Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sini akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai PPT bertemakan paradigma Qur'ani. Next. Dengan judul dalam merespon perkembangan sains dan teknologi modern. Sebelum memulai, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 3. Di sini ada Ayulisa Halimah Nugroho Putri, Brilian Dwi Febi Putro Legowo, Karisma Mutiara Ramadan, Cindy Putri Maulidina, Devina Amira, dan Fern Khairunisa Adelia Aufar. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh yang menyampaikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama saya akan menyampaikan tentang Al-Quran terlebih dahulu. Jadi Al-Quran di sini banyak fungsinya bagi umat Islam. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya Islam sudah ada sejak zaman dahulu sebelum masa Nabi Muhammad. Namun baru meraih masa kejayaannya ketika di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika berada pada zaman Nabi, Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap dan berbahasa Arab. Ayat Al-Quran yang diturunkan itu sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Namun, beliau tidak dapat menyelesaikannya. Dengan kata lain, Al-Quran ini diturunkan sebagai pedoman dan petunjuk umat muslim, dan Allah juga telah menetapkan Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama bagi umat muslim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi utama Al-Quran yaitu sebagai petunjuk atau huda, penjelasan atau bayinah, dan pembeda atau furqan. Al-Quran juga menyimpan semua rahasia alam yang berisikan pengetahuan tentang langit dan bumi. Al-Quran bisa menjadi tempat kita mencari inspirasi, pedoman hidup, dan kepribadian. Karena Al-Quran berfungsi sebagai kekuatan umat muslim dan sarana ilmu pengetahuan. Baik, untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri yang bersangkutan. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, paradigma. Menurut Zain El-Mubarak, paradigma adalah cara masing-masing orang memandang dunia yang belum tentu cocok dengan kenyataan. Paradigma adalah lensa di mana kita melihat segalanya yang terbentuk oleh cara kita dibesarkan, pengalaman, serta pilihan. Next. Terima kasih. Baik, untuk materi berikutnya silakan untuk dibacakan oleh pemateri. Waktu dan tempat dipersilakan. Selanjutnya yaitu sejarah Islam. Sejarah Islam di dunia bermula dan berawal di kota Mekah. Ada berbagai macam sudut pandang atau hal-hal yang bisa dipelajari dari sejarah Islam di dunia melalui berbagai ilmu pengetahuan. Dasar filosofis untuk mengembangkan ilmu dan teknologi itu bisa dikaji dan digali dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci agama Islam yang banyak mengupas keterangan-keterangan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 80 yang artinya, dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah.
Dari keterangan itu jelas sekali bahwa manusia dituntut untuk berbuat sesuatu dengan sarana pengembang teknologi dan untuk penguasaannya diperlukan ilmu pengetahuan. Ada beberapa hal menarik mengenai sejarah Islam di dunia yang bisa dipelajari dan diketahui oleh umat Islam ataupun umat agama lain yang ingin mengenal lebih dekat dengan Islam. Mengenal peradaban dan hasil karya umat Islam di masa lampau lewat sejarah dapat membangun motivasi kita untuk meneruskan berbagai perkembangan yang pernah ada dengan mengikuti konteks yang berkembang hingga di zaman modern ini. So, next. Dari sejarah Islam di dunia, kita bisa mengenal ilmuwan-ilmuwan Islam seperti Ibnu Sina sebagai ahli filsafat dan kedokteran, Al-Jabar, Al-Hindi, dan lain sebagainya. Mengenal sejarah ilmuwan tersebut dapat kita pahami pula bahwa Islam adalah agama yang sangat mendukung dan mewajibkan ilmu pengetahuan sebagai alat perkembangan zaman. Tentunya dengan dasar Al-Quran serta Sunnah Rasul. Dengan adanya para ulama Muslim, umat Islam pun akhirnya banyak mengenal ilmu-ilmu sains yang sangat berkaitan erat dengan Al-Quran. Contohnya saja proses penciptaan manusia yang begitu detail Allah jelaskan dalam ayat-ayatnya. Baik, untuk berikutnya silakan untuk dibacakan. Terima kasih. Jadi di berikutnya ada Al-Quran sebagai paradigma ilmu pendidikan. Jadi di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu ilmu pendidikan sebagai ilmu humaniora tergolong ilmu normatif karena terkait oleh norma tertentu. Yang kedua, dalam menganalisis masalah pendidikan, para ahli cenderung mengambil teori dan falsafah pendidikan barat yang bercorak memisahkan berbagai dimensi kehidupan. Dan poin yang terakhir yaitu dengan menjadikan Al-Quran sebagai paradigma, maka keberadaan ilmu pendidikan memiliki ruh yang dapat menggerakkan kehidupan spiritual dan kehidupan yang hakiki. Berikutnya ada Al-Quran sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Al-Quran sebagai paradigma pengembangan ilmu pengetahuan yaitu sebagai sumber ilmu, akidah, akhlak, sosial, ekonomi, politik, sains, ibadah, sejarah, dan hukum-hukum. Al-Quran sebagai paradigma yaitu dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai paradigma keilmuan Islam sekaligus sebagai ideologi. Terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 43 yang berartikan, dan perumpamaan ini kami buat untuk manusia, dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Oke, next. Baik, untuk materi berikutnya, silakan kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya ini saya akan menjabarkan contoh tokoh-tokoh keilmuan Islam. Yang pertama ada Ibnu Biruni. Ibnu Biruni dijuluki pakar astronomi dan salah satu ilmuwan terbesar dalam sejarah pada abad ke-10 Masehi. Beliau menemukan teori bumi berotasi sebelum Galileo dan menghitung lingkar bumi sebelum Newton. Next. Yang kedua ada Abu Masyar al-Baqi. Beliau adalah ahli astrologi atau perbintangan. Abu Masyar telah berjasa menyatukan pelajaran ilmu perbintangan dari berbagai sumber yang luas. Beliau adalah ilmuwan pertama yang menyanggah pemikiran Aristoteles bahwa dia telah mengamati komet-komet di sfera planet Venus. Selain itu, beliau juga menguasai bidang matematika, astronomi, dan filsafat Islam. Yang ketiga ada Abdul Latif al-Baghdadi. Beliau adalah seorang ahli anatomi, sastrawan, dan filosof. Sepanjang hidupnya beliau sangat tekun mempelajari ilmu kedokteran. Next. Yang keempat ada Jabir al-Hayyan, dikenal sebagai bapak ahli kimia. Ketika dunia barat sama sekali buta tentang ilmu kimia, Jabir al-Hayyan sudah mendirikan laboratorium kimia pertama di dunia. Beliau juga banyak menyumbang ilmu di bidang farmasi, fisika, filosofi, dan astronomi.
Yang terakhir ada Ibnu Sina. Di kalangan orang Barat biasa dikenal dengan nama Avicenna. Beliau adalah seorang ahli filsafat, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Bagi banyak orang, beliau juga dijuluki Bapak Kedokteran Modern. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.